Halo para pendengar, dimanapun kalian berada, balik lagi di channel Christopher. Oke, dalam video kali ini kita akan ngobrol santai lagi aja mengenai cerita Kage no Jitsurukusa dalam gamenya. Di sini yang akan gue bagikan adalah cerita yang cukup absurd teman-teman dari Delta dan Sid nih. Tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai langsung aja pembahasannya. Cerita ini berawal dari kunjungan kuil awal tahun yang dilakukan sama Delta dan Sid nih. Saat Delta itu mengambil ramalan keberuntungan dari kuil yang mereka kunjungi, dia itu malah mendapatkan ramalan yang tidak beruntung teman-teman. Sontak Delta pun langsung membuang surat ramalan itu sejauh-jauhnya. Dan kebetulan di sana mereka berdua juga sempat melihat sebuah kereta kuda milik bangsawan yang berhenti tepat di depan kuil itu. Di sini Delta pun langsung berkata kepada tuannya nih, kalau dia bisa menarik kereta kuda seperti itu dan Sid bisa menjadi penunggangnya. Tentu aja, Sid pun sedikit terkejut dengan obrolan yang sedikit absurd ini. Tapi, ia pun berusaha tetap menanggapi perkataan dari Delta itu dan berkata, kalau mungkin dia akan mencobanya suatu hari nanti. Delta pun sangat senang ketika mendengarkan hal itu dari tuannya. Dia pun berkata lagi, kalau dirinya bisa menjaga tingkah lakunya jika hal itu sampai terjadi nanti. Dia juga akan membawa Sid ke tempat tujuannya dengan selamat dan cepat. Delta juga mengklaim kalau dirinya bisa berlari lebih cepat daripada kuda. Kemudian obrolan mereka pun berlanjut lagi nih mengenai siapakah yang akan menjadi pasangan dari Sid nih. Di sini Delta pun menyarankan kalau Sid itu harus segera membuat rencana haremnya untuk menjadi kenyataan nih. Delta mengira Sid itu membentuk Shadow Garden untuk menjadi taman haremnya. Tentu aja Sid pun kembali dibuat geleng-geleng kepala dengan hal yang dikatakan sama Delta nih. Karena memang dia sendiri tidak berencana untuk membuat sebuah harem teman-teman. Jadi ia pun berkata kepada Delta kalau dirinya tidak akan membuat sebuah harem. Mendengarkan hal itu, Delta pun berkata, kalau Sid tidak memiliki rencana itu, maka biarkan Delta aja yang ngebuat rencana itu untuk Sid. Setidaknya, Sid itu harus memiliki 50 pasangan dan 100 anak nantinya. Dengan begitu, Sid juga bisa memiliki keluarga besar yang sangat bahagia. Ya, perkataan dari Delta ini gak bisa disalahkan teman-teman karena memang mungkin saja ini adalah instingnya sebagai seorang Beastman, dimana Beastman sendiri kan memiliki keluarga yang sangat besar teman-teman. Mereka itu boleh memiliki lebih dari satu istri teman-teman. Maka dari itu Delta gak bisa disalahkan dalam hal ini. Tapi ya, omongan dari Delta itu membuat Sid jadi sakit kepala lagi nih. Tapi dia lebih memilih untuk mengiyakannya saja biar cepat gitu. Karena memang yang sedang dia ajak bicara adalah Delta teman-teman. Jadi pastinya dia akan merencanakan sesuatu yang gila lagi kalau Sid itu berkata enggak. Namun nih ternyata perkataan Delta itu nggak berhenti di situ aja teman-teman. Delta itu melanjutkan nih, kalau Sid tidak menyetujui rencana harem miliknya, apakah bisa Sid itu menjadikan Delta sebagai istri satu-satunya dari Sid? Karena memang Delta itu dengar kalau manusia lebih memilih satu pasangan daripada memiliki banyak pasangan. Apalagi pakaian mereka berdua saat ini juga adalah pakaian yang biasa digunakan para pengantin dari tanah kelahiran Sid sendiri. Maka dari itu, mereka sudah menjadi pasangan yang pas. Mendengarkan perkataan dari Delta, Sid itu hanya bisa mengiyakannya saja. Tapi di sini Sid itu masih jaga jarak dengan Delta nih teman-teman. Karena memang nih kalau posisinya Sid itu mendekat kepada Delta, maka pasti Delta itu akan mencoba menandai Sid dengan ekornya lagi. Sid itu sangat gak suka ketika Delta ataupun Zeta melakukan hal itu kepada dirinya karena memang banyak bulu dari Delta ataupun Zeta itu akan melekat kepada badannya kalau mereka itu sedang menandai ataupun membuat marking kepada Sid. Nah, di tengah itu Delta juga sempat menyinggung soal cincin yang dipakai oleh manusia pada pernikahan mereka nih. Di sini Delta itu penasaran apa fungsi dari cincin itu. Dari yang ia lihat, cincin itu tidak membuat sesuatu yang spesial bagi pasangan yang memakainya. Mendengarkan hal itu, Sid pun menjawab nih, kalau cincin itu merupakan sebuah ikatan bagi mereka yang sudah menikah. Bisa dibilang cincin itu adalah sebuah simbol dari cinta kedua pasangan yang sudah menikah. Sebab itu cincin sendiri sangatlah penting bagi kedua pasangan yang menikah. Mendengarkan hal itu, Delta pun langsung membuat wajah yang memalu nih dan berkata, apakah Sid itu mau memberikan cincin juga kepada dirinya? Nah, gregetnya babang kita Sid itu berkata tidak kepada Delta dengan tegas. Namun nampaknya hal itu nggak membuat Delta jadi sakit hati nih sama Sid.
Dan kemungkinan juga Delta nggak akan menyerah gitu aja setelah ditolak 1 kali sama Sid secara brutal itu. Dan cerita di part ini pun berakhir. Oke, mungkin seru pembahasan singkat untuk cerita absurd dari Delta dan Sidnya kali ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe dan juga share agar gue lebih semangat dalam membuat video dalam channel ini. Terima kasih telah mendengarkan sampai detik ini. Gue Gary Christopher, signing off.